Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa, kita bisa bertatap muka, saling mengingatkan untuk senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ini. Karena tidak ada yang mampu memberikan kebahagiaan kepada kita kecuali kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, kemudian menjauhi apa yang Allah larang. Sehingga itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang paripurna, kebahagiaan yang sejati, yang tentu setiap orang pasti menginginkan untuk bahagia secara sempurna. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir di majelis ilmu ini, ketika kita hadir di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hidangan yang mana hidangan ini berasal dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memang terkait dengan keutamaan kita pergi ke masjid. Tetapi di situ mengandung hal-hal yang ketika kita mampu meramaikan, memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk di dalamnya kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ghada ilal masjid aw roha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw roha. Jadi Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang setiap pagi dan setiap sore pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka a'addallahu lahu, maka Allah akan menyediakan baginya fil jannati nuzulan, akan menyediakan baginya nuzulan. Itu bisa maknahu rizki, bisa maknanya hidangan, bisa maknanya tempat. Maka ketika kita memaknai itu hidangan, maka Allah akan menyediakan di surga hidangan kullama ghada aw roha, setiap pagi dan setiap sore. Untuk siapa? Orang-orang yang setiap pagi hari dan sore hari pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbondong-bondong ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu sore hari atau malam hari.
Karena waktu pagi dan sore itu bisa menandakan kalau pagi itu adalah sholat subuh, sholat duhur, atau sore bisa sholat asar, maghrib, dan isya. Dan kita masuk dalam kategori sore yang nanti akhirnya ujungnya pagi lagi. Ya, sehingga sore dan pagi ada dzikir sobah wal masa, ada dzikir pagi dan sore yang biasa kita lakukan. Yang tentu itu semua adalah Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang sungguh sangat luar biasa yang diberikan kepada orang yang setiap hari pagi dan sore pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga malam ini ya di sini temanya memang angkringan, makan, tapi insya Allah di surga nanti Allah juga akan menghidangkan makanan di setiap pagi dan sorenya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bicara tentang orang yang memakmurkan masjid, Bapak Ibu. Orang yang memakmurkan masjid itu Masya Allah. Itu Allah ya memberikan semacam label, semacam stempel. Bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sholat berjamaah di dalamnya ataupun kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh masjid tersebut. Maka innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Man amana billahi wal yaumil akhir. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ada orang, kalau orang yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, kok tidak pernah ke masjid? Maka tidak sesuai dengan standarnya Allah. Karena ya sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah itu adalah orang-orang yang man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka tentu Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Pada malam hari ini kita hadir di sini. Itu sebagai bukti bahwasanya kita memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini berlangsung sampai kita meninggal dunia. Amin ya robbal alamin. Dan insya Allah nanti kita termasuk dalam kategori orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, di sini saya nggak akan mengambil sebuah tema Bapak Ibu, tapi saya ingin mengambil beberapa hal yang penting. Kenapa kok kita ya di dalam Al-Qur'an ya kita melihat beberapa banyak ayat dari Al-Qur'an, contoh surat Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kira-kira diulang berapa kali Bapak Ibu? 31 kali, Masya Allah. Ya. Kira-kira diulang 31 kali. Sholat 5 waktu. Ya, kita disuruh untuk mengulang-ulang perbuatan sholat kita. Ibadah sholat kita 5 waktu. Ya, sehari semalam. Sampai akhir hayat kita. Bahkan ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadisnya Hasan. Ya, ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu juga boleh. Ya, nggak dilarang kalau bapak ibu-ibu mau pergi ke masjid. Di situ ada sebuah hadis, man sholla lillahi. Barang siapa yang sholat karena Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut, fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Ya, setiap hari 5 waktu selama 40 hari berturut-turut, yudrikut
takbiratul ula. Kemudian mendapati takbiratul ula, takbiratul ikhram. Yang pertama ketika imam mengucapkan Allahu Akbar. Balasan yang akan diperoleh Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutibalahu baro'atani. Maka dia akan mendapatkan baginya 2 keterbebasan. Dia akan terbebas dari 2 hal. Dan 2 hal ini luar biasa kalau kita bisa menjalankan. Orang yang senantiasa mendapati takbiratul ikhram yang pertama, ya takbir yang pertama yang disebut dengan takbiratul ikhram, tidak pernah kelewatan selama 40 hari berturut-turut, maka akan mendapatkan 2 kebebasan atau terbebasnya dari 2 hal. Yang pertama, baro'atun minanar, terbebas dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Baro'atun minan nifaq, terbebas dari sifat-sifat nifaq, sifat-sifat orang-orang munafik. Kalau kita bisa arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut tanpa ada jeda, tanpa tertinggal sedikit pun takbiratul ikhram, dan tentu fi jamaah, dalam keadaan berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita lakukan Bapak Ibu, itu Masya Allah sulitnya luar biasa. Sudah 39 hari, tiba-tiba safar. Pas safar cari masjid, biasanya kalau kita naik kendaraan itu kan, kalau ketemu masjid, nanti belum azan, nanti belum qomat. Akhirnya pas mampir ke masjid sudah qomat. Nggak dapat. Walaupun di dalam hadis yang lain, ya ketika kita biasa sholat berjamaah, ketika kita safar ataupun sakit, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana muqiman shahihan. Sebagaimana kita sehat dan kita bermukim. Tetapi tentu kita sebagai orang yang pengen ya mendapatkan takbiratul yang pertama, tentu akan akhirnya diulang lagi dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 40 hari. Dan ternyata ini susah sekali. Karena pahalanya pun besar Bapak Ibu. Baro'atun minanar. Baro'atun minanar. Terbebas dari siksa api neraka. Dan terbebas dari sifat orang-orang munafik. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan pengulangan. Ya, ada sebuah pengulangan. Kenapa Bapak Ibu kok disuruh kita ngulang-ngulang itu? Kalau kita belajar tentang otak, Bapak Ibu, ya saya senang lagi belajar tentang masalah otak karena saya itu spesialis, kalau S2 saya itu psikologi pendidikan. S3 saya ya kemarin baru wisuda itu ya psikologi pendidikan juga. Ya, terkait dengan memori di dalam otak kita. Jadi di dalam otak kita itu ada memori, ada 2 memori Bapak Ibu yang disebut dengan RTM dan LTM. Kalau RTM itu apa Ustadz? Namanya apa istilahnya STM dengan LTM. Kalau STM itu namanya short term memory. Memori jangka pendek. Memori yang ketika jenengan mendapatkan informasi, misalkan nih tausiah, itu nanti ketika jenengan pulang, itu tausiah yang jenengan sudah dengarkan, itu akan hilang. Akan hilang. Apalagi kalau nggak dicatat. Itu pasti hilang. Baru keluar, makan, baru minum, sudah hilang. Apa ya tadi Ustadz yang dikatakan Ustadz itu apa ya? Sudah hilang. Itu namanya karena kita masuk kepada short term memory. Ya, memori sementara. Yang itu paling banter 15 sampai 30 detik. Informasi itu kalau tidak diulang, maka dia akan hilang. Dan kapasitas short term memory ini hanya 7 sampai 9 item. Ya. Dan ketika tidak diulang, Bapak Ibu akan hilang. Maka Islam luar biasa Bapak Ibu. Maka fungsi pengulangan itu ketika kita disuruh mengulang, itu adalah untuk bagaimana informasi yang kita dapatkan itu akan dimasukkan ke dalam namanya long term memory.
memori jangka panjang kita, Bapak Ibu. Yang mana kalau sesuatu informasi pengen masuk ke dalam memori jangka panjang kita, itu kita disuruh untuk mengulang. Maka kalau tausiah ini kok sering diulang-ulang, ustadznya mengulang materi kok sama, itu sebenarnya untuk biar informasi ini melekat di long term memory atau memori jangka panjang. Maka memori jangka panjang Bapak Ibu itu ada 3. Ada yang disebut dengan semantic memory. Jadi informasi apa itu haji, apa itu sholat, kemudian sholat itu rukunnya apa saja, itu nanti masuk ke dalam semantic memory. Kalau kita ulang-ulang terus, insya Allah kita akan hafal. Oh, tumak ninah itu termasuk rukun sholat. Kalau kita sholat terburu-buru, kalau satu tergesa-gesa, sholat kita tidak sah karena tidak tumak ninah. Itu di mana letaknya? Di otak namanya, di memori namanya semantic memory. Itu pengertian haji, kemudian rukun haji semuanya itu, atau fakta-fakta kejadian yang terjadi di sekeliling kita itu dimasukkan ke dalam namanya semantic memory. Makanya kalau saya sering Bapak Ibu sering mengulang-ulang. Ketika ngulang itu akan sadar. Ketika sadar akan melakukan. Ketika melakukan akan menjadi kebiasaan. Ketika menjadi sebuah kebiasaan akan menjadi sebuah karakter. Itu namanya diulang-ulang. Kemudian ada yang kedua namanya periodic memory. Jadi kalau ibu, Masya Allah ya, coba ibu-ibu masih ingat malam pertama Bu sama suaminya? Saya yakin ingat. Bahkan minyak wangi yang pertama kali dipakai pada waktu malam pertama, saya yakin ingat. Kenapa ingat Ustadz? Karena itu masuk ke dalam periodic memory. Yang itu bisa muncul karena sebuah perasaan atau kejadian yang ia alami, yang itu membekas di dalam hati kita. Orang yang wisuda mendapatkan piala, mendapatkan mungkin uang kaget dan lain sebagainya, itu akan terekam di mana? Di long term memory. Makanya kalau kita wisuda itu nggak akan pernah lupa. Karena terkait dengan perasaan kita, kejadian-kejadian yang kita alami. Maka trauma yang terjadi ya ketika gempa ya di Aceh, ya kemudian tsunami di Aceh itu, ya, gempa di Jogja maksudnya ya. Kalau tsunami di Aceh itu terekam karena di periodic memory. Mereka merasakan betapa takutnya, betapa mereka ketika mendengar ya, gelombang yang sangat luar biasa menghancurkan rumah-rumah mereka. Itu akan tersimpan di mana? Di periodic memory. Ya, sehingga ya kejadian-kejadian yang sangat indah yang membekas dalam hati kita itu akan teringat terus. Saya yakin Bapak Ibu yang pernah yang-yangan, ada Bu yang pernah yang-yangan Bu. Yang-yangan itu pacaran Bu. Itu pasti ingat. Ya, apa yang terjadi, ngomong apa itu pasti ingat. Ya, jadi sesuatu yang membekas di dalam diri kita itu nanti masuknya dalam periodic memory. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya procedural memory. Jadi kenapa kita harus sholat berulang-ulang? Itu nanti, Bapak Ibu, perbuatan kita itu nanti akan masuk kepada long term memory, dan yang menyimpan itu adalah procedural memory. Artinya tata cara sholat, kemudian tata cara haji. Maka ketika tata cara haji, ketika jenengan melakukan haji sekali, kok 2 kali, jenengan akan, aku pernah ini, aku pernah ini, aku pernah ini. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu akan lebih mudah diingat daripada kita hanya semacam teori. Maka ada harus namanya praktek, sholat itu praktek Pak. Maka ketika jenengan mendapatkan fadilah keutamaan sholat tahajud, itu kan hanya semantic memory. Hanya pengertian-pengertian. Ketika itu tidak dilakukan, tidak dipraktekkan, maka kita akan cepat lupa. Kenapa? Karena masuknya kepada short term memory, bukan long term memory. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak ya ibadah-ibadah dalam Islam itu dilakukan berulang-ulang. Kenapa? Karena
untuk masuk ke dalam long term memory. Kalau sudah masuk ke dalam long term memory, Bapak Ibu, tidak akan pernah lupa sampai kita meninggal dunia. Makanya kenapa kita suruh berzikir, ya afdhalu dzikri annahu la ilaha illallah pada sholat 33 kali. Kenapa? Karena di akhir hayat kita nanti, Bapak Ibu, ada sebuah hadis mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tidak akan mungkin kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mengucapkan itu di dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah memberikan contoh teladan ba'da sholat mau ya membaca ya la ilaha illallah. Sehingga ketika ajal menjemput kita, nanti kita akan memanggil di dalam otak bawah sadar kita, di long term memory kita, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka disebut dengan dakhalal jannah. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan informasi ini ayo kita semakin bersemangat ya. Semakin bersemangat untuk ngaji, semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah, semakin bersemangat untuk mengulang-ulang apa materi yang sudah kita pernah dapatkan. Sehingga ketika diulang-ulang Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa mudah untuk melakukan, akan merasa nikmat untuk melakukan, sehingga kita akan merasa bahagia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita kalau sholat kok terasa susah, enggak bahagia, bahkan mungkin ya terasa ya setan ya menghalang-halangi kita. Ya karena tadi kita tidak merasa nikmat ketika kita merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengulangan yang kita lakukan tidak berdasarkan dengan apa yang informasi yang kita ketahui. Bacaan sholat kita sudahkah tahu maknanya? Gerakan-gerakan kita sudahkah sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang mengakibatkan ya diri kita ketika beribadah tidak merasa bahagia. Padahal Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya saya kemarin baca sebuah berita. Berita yang sangat luar biasa yang membuat saya tertegun. Kenapa Bapak Ibu? Saya mendapati ada negara yang paling bahagia. Ada 10 negara yang paling tidak bahagia. Kira-kira menurut Ibu, kalau menurut Bapak Ibu yang pernah baca ini, pernah ada yang baca Bu? Kira-kira negara yang paling bahagia itu negara mana Bu kira-kira? Pak? Hah? Indonesia, oh Masya Allah. Indonesia Pak? Sinten Pak, yang paling bahagia? Amerika? Masya Allah Finlandia. Betul Pak. Negara yang paling bahagia itu Finlandia. Nomor 1 dari sekitar kalau yang diadakan survei itu 140 sekian negara. Dan Finlandia itu paling nomor 1 negara yang paling bahagia. Keren toh Pak? Kemudian yang kedua, yang paling tidak bahagia apa Pak? Indonesia. Oh. Indonesia itu sebenarnya masih dalam kategori bahagia Pak Bu. Ya. Ternyata yang paling tidak bahagia apa? Afghanistan. Negara yang sedang konflik. Ya. Dan ketika itu Pak saya tidak berhenti di situ. Saya cuma ingin melihat kenapa kok Finlandia itu menjadi negara paling bahagia di dunia. Saya buka ternyata ada 6 indikator Pak. 6 indikator. Indikator yang pertama itu ya pendapatan per kapita negara itu tinggi. Artinya ketika pendapatannya tinggi, maka kehidupan layak setiap warganya itu juga besar. Maka kalau di sini ada namanya UMR. Kalau UMR itu insya Allah orang layak. Menurut ya karena berdasarkan pendapatan per kapita. Jadi di Finlandia itu Bapak Ibu itu
untuk penghasilan layak itu sudah mereka dapatkan. Bahkan sekolah-sekolah itu mereka gratis. Sekolah gratis, Bu, dari mulai ya taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Gratis. Ya, kemudian makannya disubsidi dari pemerintah, dikasih sama pemerintah. Ya. Dan yang paling luar biasa, Bapak Ibu, kalau jenengan naruh mobil di Finlandia itu di pinggir jalan, itu nggak akan pernah hilang. Luar biasa. Nah, di sini nggak ada, Ustaz. Wadah. Di sini taruh jalan bannya hilang kok. Bannya hilang, nanti apanya hilang. Itu di negara kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, itu ternyata dukungan sosial. Jadi bagaimana negara itu mampu hadir ketika warganya sedang kesusahan. Itu di Finlandia itu kalau ada orang Masya Allah ya, kesusahan, bahkan untuk masalah makan dan sebagainya, negara hadir. Ada bencana, negara hadir. Nah kita mau menjadikan status ya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bencana nasional saja masih ribut. Bantuan dari luar negeri nggak boleh masuk. Tapi orang-orang sekitar kita yang mau membuka open donasi, membuka donasi, disuruh izin. Coba bayangkan. Nah nunggu izin, kapan keluar izinnya? Jadi kehadiran negara ketika warganya mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu menjadi indikator negara itu bahagia. Kemudian yang ketiga, ada harapan untuk hidup sehat. Makanya di luar sana, Bapak Ibu, namanya kesehatan itu merata diberikan. Ya di Finlandia itu, saya bacanya di Finlandia itu. Kalau kita kan harus bayar dulu iuran BPJS. Kalau nggak bayar, kira-kira dapat keluar nggak, Bu? Enggak, suruh bayar dulu. Kalau sana enggak. Akses kesehatan itu merata setiap negara. Kemudian yang keempat, adanya kebebasan untuk berpendapat. Kalau sekarang masalah ijazah palsu aja masih nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, Pak. Padahal itu paling gampang sebenarnya. Tapi nggak kelar-kelar. Ya kebebasan pendapat ya kalau nggak sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah, dikatakan tidak mendukung pemerintah. Ya, naudzubillah min dzalik, musuh dari pemerintah. Kalau di negara-negara maju yang berseberangan dirangkul. Ya, inilah yang disebut dengan kebebasan ya dalam berpendapat, ya dalam memilih, baik memilih agama dan lain sebagainya. Maka kemudian indikator yang kelima apa Pak? Kedermawanan. Kalau dalam bahasa kita Islam apa Pak? Suka sedekah. Jadi warga negaranya itu ketika ya dalam kehidupan bermasyarakat itu suka memberi. Ya, suka memberi. Itu indikator orang itu bahagia. Maka kalau orang senang sedekah, Pak, pasti bahagia. Pasti. Karena kalau kita misalkan setiap hari ya Pak ya Bu, bawa uang ya mau sholat subuh, hanya 2.000. Kita masukkan dalam kontak, kita cemplung 2.000. Hati kita Bu, bahagia Masya Allah. Apalagi kalau kita punya rezeki yang banyak, bisa membantu orang-orang yang dalam kesusahan, itu disebutnya kedermawan, suka memberi, suka membantu. Ya, itu indikator yang kelima. Kemudian yang keenam, ya indeks terhadap korupsi. Ternyata ya korupsi itu menjadi sebuah indikator bahwasanya suatu negara itu bahagia atau tidak. Itu dilihat dari tingkat korupsinya. Kalau korupsi semakin luar biasa, maka negara itu tidak bahagia. Kenapa? Rakyatnya khawatir, ya uangnya dipakai sama yang di atas. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata saya pikir-pikir, saya baca, saya analisis, ya Allah, memang ya kalau kebahagiaan menurut versinya ya namanya World Happiness Report. Ya, sebuah lembaga yang mengurusi masalah kebahagiaan dengan melakukan survei. Itu sebatas fisik saja, Pak.
Tetapi kalau kita bicara tentang Islam, Masya Allah, kebahagiaan dalam Islam itu tidak hanya fisik. Jadi kebahagiaan Islam itu Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Ya, maka di dalam sebuah hadis ya dikatakan bahwasanya ida syarotka hasanataka wasu'atka sayyi'atuka wa anta mu'minun. Ya, kurang lebih ya. Ya kama qala ya. Nanti saya salah. Ya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, indikator kita disebut seorang mukmin itu ketika dia melakukan wa ida sarotka hasanatuka. Ketika engkau melakukan kebaikan, itu engkau akan merasa senang. Itulah orang mukmin. Jadi kebahagiaan seorang mukmin itu ketika dia melakukan amal soleh. Ini menurut Rasulullah SAW, bukan menurut saya. Dan merasa sedih ketika melakukan kemaksiatan wa anta mu'minun, maka engkau disebut sebagai seorang mukmin. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kebahagiaan itu adalah ya sebagaimana barang siapa yang beriman dan beramal soleh, wa huwa mu'minun, dan dia seorang mukmin, ya maka dikatakan dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kebahagiaan seorang mukmin itu tidak hanya itu. Tidak hanya bersifat fisik. Ya kalau dalam Islam ada namanya sa'adah. Ada namanya al-falah. Ya. Ya, al-falah, ada namanya sa'adah, kebahagiaan. Maka tentu Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita cari adalah kebahagiaan yang tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Itu yang paling penting. Yang paling penting bagaimana kita bisa hidup ya bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah kebahagiaan yang sempurna. Nah, ketika kita ya berbicara tentang kebahagiaan Bapak Ibu, ada salah satu ulama namanya Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir. Beliau senantiasa menangis. Kenapa Ustaz menangis beliau itu? Karena melihat realita. Ya, melihat realita bahwasanya kaum muslimin itu jumlahnya banyak. Tetapi itu hanya sebatas identitas, bukan sebuah perilaku. Simbol-simbol keislaman itu luar biasa. Orang pakai jubah, orang pakai jilbab, orang pakai cadar, orang pakai topi atau kopiah. Itu banyak sekali. Tetapi nilai-nilai Islam sudah banyak dilupakan. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir, mufti Mesir. Beliau mengungkapkan sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Yang ini bisa menjadi nilai apakah kita sudah berislam ataukah kita hanya orang Islam saja. Hanya orang Islam. Karena beliau mengatakan dahabtu ilal gharbi. Aku sungguh telah pergi ke negeri barat. Faro'aitu islaman walam ara muslimin. Aku melihat di barat itu ada Islam. Walam ara muslimin, dan aku tidak melihat orang Islam. Karena beliau Bapak Ibu itu pergi ke Perancis. Di sana dia melihat, Masya Allah, Perancis itu kan negaranya Masya Allah. Pakaiannya mini-mini, ya, terbuka. Tetapi beliau melihat bagaimana ketika melihat orang lagi antri, tertib, tidak saling dorong-mendorong. Coba kalau kita lihat di Indonesia kalau lagi ngantri, senggol-senggolan. Ketika ada lampu merah, mereka tidak terjang, tapi nunggu lampu hijau. Ketika di tempat-tempat mereka rapat, itu ketika janji jam 8,
Kira-kira berangkat jam pinten, Bu? Kalau di luar negeri? Jam 8. Kalau kita arisan jam 9 ya, tekone jam 11. Dan enggak dimulai-mulai ya. Ini apa Bu? Padahal yang namanya keteraturan, ketertiban, kedisiplinan itu Islam yang memiliki. Ya saya sering mengatakan Bapak Ibu, kalau kita sholat Jumat itu Rasulullah memberikan kategori-kategori. Orang yang datang pertama kali nopo Bu hadiahe? Onta. Yang berangkat jam kedua apa hadiahnya Bu? Sapi. Yang ketiga nopo Bu? Kambing. Yang keempat nopo? Yang kelima telur. Itu contoh. Maka ketika imam sudah naik mimbar, hadaratil malaikah, malaikat hadir, kemudian malaikat mendengarkan apa yang dikatakan oleh imam. Artinya apa? Batas waktu akhir itu sholat Jumat itu adalah ketika imam naik mimbar. Itulah kedisiplinan. Tetapi Rasulullah memberikan orang-orang yang hadir lebih awal dengan hadiah yang sangat luar biasa. Berkurban setiap pekan dengan unta loh Bapak Ibu. Kalau di sini kira-kira yang berangkat Jumatan yang pertama kali sinten, Pak? Apa? Pak Niki. Itu setiap pekan kurbannya unta. Di antara kita yang datang sebelum imam naik mimbar kira-kira berapa orang? Ya mungkin 3-4 ya Pak ya. Ya itulah yang datang setelah imam naik mimbar. Assalamualaikum, banyak sekali, brul. Itu tidak mendapatkan apa-apa. Yang paling akhir aja telur. Saya sering mengulang-ulang ini karena ini adalah konsep kedisiplinan dalam Islam, Pak. Yang kita terkadang melalaikan ini. Kita janji jam 10, batanya jam setengah 11, jam 11. Dengan alasan, oh biasanya nanti molahannya nanti setengah 11, Ustaz. Jangan berpikir itu. Kita berpikir, datang, ya janji jam 8, janji jam 10, datang jam 10. Toh nanti dimulai jam 11, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita menerapkan kedisiplinan dalam segala hal. Maka Muhammad Abduh beliau mengatakan, saya pergi ke barat, faro'aitu islaman, aku melihat Islam ada di mana-mana. Walam aro muslimin, tapi aku tidak melihat orang Islam karena di Perancis tidak ada ya minoritas Islam di sana, Pak. Jadi untuk melihat orang pakai jubah, orang pakai jilbab nggak ada. Tetapi nilai-nilai Islam berkembang di sana. Nilai kejujuran, nyuwun sewu. Kalau di sana ya ceritanya, itu kalau ada dompet hilang, Pak, Bu, itu dompetnya diambil, uangnya tidak diambil. Kemudian dompetnya diambil, kemudian setelah sampai rumah, mereka kirimkan ke alamat yang ada di dompet tersebut. Kalau kita kan enggak, tak simpen sih ya, nanti setelah setahun kan hak milik saya itu. Wah, bahaya itu. Banyak orang kehilangan dompet, setelah dompetnya ketemu isinya hilang. Di luar negeri enggak Pak, di Prancis itu kata ini ya, beliau bercerita itu. Jadi dikirimkan ulang. Maka beliau mengatakan ya, faro'aitu islaman, aku mendapatkan nilai-nilai Islam hadir di negeri yang notabene-nya bukan Islam. Tetapi nilai Islam dijunjung tinggi, nilai Islam diterapkan menjadi sebuah perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Walam aro muslimin, dan aku tidak melihat orang-orang Islam. Kemudian beliau mengatakan dahabtu ila syarqi, aku pergi ke timur, ke negerinya beliau, Mesir. Maka beliau mendapati faro'aitu muslimin, aku mendapati orang-orang muslim banyak. Orang yang pakai jubah banyak, orang yang pakai cadar banyak. Walam aro islaman, tetapi saya tidak melihat Islam di sana. Coba jenengan hadir di Indonesia atau di sinilah ya gampangan. Orang Islam banyak, tapi kinten-kinten kalau jenengan masuk kamar mandi, kinten bersih apa? Bersih Bu, bersih. Alhamdulillah kalau bersih.
Kira-kira kalau nata sandal, sandalnya tapi boten niku sandalnya pada berantakan. Kira-kira hukum ini dijunjung tinggi boten, Bu? Hukum itu tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Jadi hukum itu hanya untuk orang-orang miskin. Saya pernah tadi ya Bu, tadi ada di sebuah media sosial, ada tulisan anak muda, saya yang ditabrak, tapi saya yang jadi tersangka. Ini hukum Indonesia, hukum di negara kita. Karena ditulis karena yang menabrak orang yang berduit. Kesamaan di dalam hukum tidak ada. Kalau dalam Islam, walau Fatimah anak saya mencuri, pasti akan saya potong tangannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam, Pak, nilai Islam. Keadilan dan kejujuran, keadilan dan tanggung jawab itu sangat dijunjung tinggi. Bahkan kalau kita bicara tentang kebersihan, Islam sangat luar biasa. At-tahuru satrul iman. Atau an-nadhafatu minal iman. Walaupun ini hadisnya dhaif, tapi kalau at-tahuru satrul iman ini adalah hadis yang sahih. Itu dijunjung tinggi. Nah kalau kita, maka Muhammad Abdu itu beliau menangis, sedih, tidak bahagia. Kenapa? Melihat orang-orang Islam itu hanya sebatas simbol, bukan nilai-nilai yang dilakukan. Bukan perilakunya, tapi hanya sebatas simbol ataupun identitas. Maka Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini jamnya sudah habis ya, mohon maaf ya. Jadi 3 hal itu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengulangan ya Bapak Ibu. Kenapa pengulangan? Karena biar sampai kepada otak long term memory kita, otak jangka panjang, memori jangka panjang kita. Kemudian yang kedua, terkait dengan kebahagiaan. Kebahagiaan seorang muslim itu adalah ketika dia mampu beramal soleh. Maka itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Apalagi nanti wazuhziya anin nar wa udkhilal jannah, itu yang luar biasa. Itu ada 2 hal di dunia dan di akhirat. Kebahagiaannya tidak sebatas di dunia. Tapi kalau tadi kan indikator-indikator yang disampaikan oleh World Happiness Report itu kan hanya kebahagiaan yang ada di dunia, belum sampai kepada akhirat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mari jadikan Islam itu sebagai nilai, sebagai perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sebagai identitas ataupun simbol saja. Kalau kita rajin sholat ya, apa yang ada di dalam sholat itu? Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Maka lakukan itu. Kalau Islam mengatakan ya albirru asyidku yahdi ilal jannah, bahwasanya kejujuran itu akan membawa kita kepada surga. Maka jadikan jujur menjadi nilai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Rasulullah mengatakan at-tahuru satrul iman, kebersihan adalah atau kesucian adalah sebagian daripada iman, maka jadikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita suka kebersihan, apalagi ini mau Ramadan ya Bapak Ibu ya, masjidnya yang belum pintu-pintunya yang masih nggak ada kuncinya, nggak ada kancingnya, monggo diperbaiki, karena itu merupakan kenyamanan di dalam kita beribadah. Karena ada seseorang yang masuk kamar mandi kalau nggak bisa dikunci itu nggak nyaman. Lebih baik mencari masjid yang lain yang ada kuncinya. Maka ini monggo Bapak Ibu, 3 hal ini semoga menjadi tauiyah ya, menjadi pengulangan ya, mengulang informasi yang sudah kita dapatkan, dan semoga nanti bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.